Pernah nggak sih lo mikir pekerjaan lo bakal hilang dalam waktu dekat? Lo udah capek-capek kerja keras, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, pekerjaan yang lo anggap aman bisa tiba-tiba menghilang. Dan yang lebih bikin khawatir, itu semua bisa terjadi dalam 5-10 tahun ke depan. Bayangin, kalau lo nggak siap menghadapi perubahan ini, gimana lo bisa bertahan? Gue ngerti banget perasaan lo. Ngerasa takut, cemas, dan bingung mau ngapain. Tapi tenang, gue ada solusinya. Di video kali ini, gue bakal kasih lo gambaran jelas tentang pekerjaan yang paling rentan hilang sebelum 2030. Tapi nggak cuma itu, gue juga bakal kasih lo cara dan alternatif karir yang bisa lo ambil untuk siap menghadapi masa depan yang berubah ini. Sekarang, teknologi berkembang super cepat. Kita ngomongin soal AI, otomatisasi, dan robotik yang bisa ngambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dulu dianggap aman. Tapi lo tahu nggak, ada peluang besar di balik semua ini. Di video ini, lo bakal tahu pekerjaan apa aja yang terancam dan apa yang harus lo pelajari supaya tetap relevan dan siap menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini. Pekerjaan di sektor manufaktur. Mari kita mulai dengan sektor manufaktur. Lo pasti sudah tahu kan, kalau dulu kerja di pabrik itu identik dengan pekerjaan yang stabil, banyak orang merasa aman kalau kerja di sektor ini. Tapi sekarang itu mulai berubah. Kenapa? Karena otomatisasi dan teknologi canggih mulai menggantikan tenaga manusia. Mesin dan robot sekarang bisa melakukan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia, bahkan lebih cepat dan lebih efisien. Coba lo bayangin, lo udah bertahun-tahun kerja di pabrik. Mungkin lo udah cukup nyaman dengan pekerjaan itu. Tapi di luar sana, teknologi terus berkembang. Mesin-mesin pintar dan robot yang bisa bekerja tanpa lelah mulai menggantikan peran-peran itu. Bahkan di beberapa pabrik, mesin-mesin ini sudah lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat daripada manusia. Ini fakta yang harus kita hadapi. Jadi, apa yang harus lo lakukan? Jangan biarkan rasa nyaman itu membuat lo terlena. Lo perlu mulai berpikir lebih maju. Kalau lo tetap ngikutin rutinitas yang sama, tanpa menambah skill baru, pekerjaan lo bisa saja hilang begitu saja. Tapi bukan berarti lo nggak punya peluang ya. Justru lo punya kesempatan besar untuk berkembang dan bertahan di tengah perubahan ini. Jadi, mulai sekarang, lo harus fokus untuk meningkatkan keterampilan yang berhubungan langsung dengan teknologi. Misalnya, pelajari pemrograman, karena hampir semua teknologi di dunia manufaktur membutuhkan kemampuan ini. Lo bisa belajar coding, memahami cara kerja sistem otomatisasi, atau bahkan belajar tentang robotika dan Internet of Things atau IoT. Itu adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di industri saat ini. Dan yang paling penting, jangan cuma belajar teori. Lo harus punya keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja. Coba cari kursus, pelatihan, atau sertifikasi yang bisa bantu lo meningkatkan skill lo. Jangan takut untuk mulai dari dasar. Semua orang yang sukses, termasuk mereka yang bekerja di bidang teknologi, juga memulai dari nol. Lo harus paham, masa depan nggak nungguin kita. Jadi kita yang harus siap menjemputnya. Dengan mengembangkan keterampilan baru, lo nggak cuma bakal punya pekerjaan yang lebih aman, tapi juga bisa jadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di dunia industri. Jangan takut untuk berubah. Jadilah bagian dari masa depan yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih maju. Sekarang, mari kita bahas sektor transportasi dan logistik. Pekerjaan di sektor ini dulunya juga dianggap sangat stabil. Banyak orang yang bekerja sebagai sopir truk, pengemudi taksi, atau kurir merasa aman dengan pekerjaan mereka. Tapi tahukah lo, dalam waktu dekat, teknologi akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan ini dengan kendaraan otonom atau kendaraan yang bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi. Gue paham banget, ini pasti bikin lo mikir, apa iya?
Tapi lo harus tahu, kendaraan otonom ini bukan cuma sekedar ide di film-film fiksi ilmiah. Mereka sudah ada, dan beberapa perusahaan besar seperti Tesla, Waymo, dan Uber sudah mengembangkan teknologi ini. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, truk tanpa pengemudi atau mobil otonom bakal jadi kenyataan. Bahkan beberapa negara dan kota sudah mulai menguji cobakan teknologi ini di jalan raya mereka. Jadi, apa yang harus lo lakukan? Jangan biarkan rasa nyaman lo membuat lo terlena. Lo harus mulai melihat tren ini sebagai peluang, bukan ancaman. Lo nggak bisa terus-menerus bergantung pada pekerjaan yang sifatnya manual dan bisa digantikan oleh mesin. Dunia sedang berubah, dan lo perlu menjadi bagian dari perubahan itu. Sekarang gue tahu banyak dari lo yang berpikir, gue nggak punya skill buat kerja di dunia teknologi kayak gini. Tapi itu salah besar. Lo bisa kok belajar dan beradaptasi dengan perubahan ini. Pelajari keterampilan yang berhubungan dengan pengelolaan kendaraan otonom atau teknologi kendaraan. Misalnya, lo bisa belajar tentang sistem navigasi otomatis, kecerdasan buatan, atau bahkan manajemen kendaraan otonom. Dan jangan lupa, ada banyak peluang di balik kemajuan teknologi ini. Dengan berkembangnya kendaraan otonom, lo bisa beralih ke pekerjaan yang lebih modern, seperti menjadi teknisi kendaraan otonom atau ahli dalam analisis data yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem kendaraan. Lo juga bisa jadi ahli dalam manajemen logistik, karena kebutuhan untuk mengatur dan mengawasi operasi kendaraan otonom di masa depan bakal terus meningkat. Ingat, lo nggak perlu jadi ahli teknologi langsung. Lo bisa mulai dengan dasar-dasar, belajar tentang sistem dan perangkat yang menggerakkan kendaraan otonom, atau ikut kursus tentang data science. Dengan belajar keterampilan baru, lo bakal mempersiapkan diri untuk dunia yang lebih maju dan lebih cerdas. Masa depan nggak menunggu kita, jadi lo harus mulai bergerak sekarang juga. Jangan biarkan perubahan ini datang tanpa lo siap menghadapi. Sekarang, kita sampai di sektor yang satu ini, yang nggak kalah penting, yaitu pekerjaan administratif dan klerikal. Kalau lo kerja di bidang ini, lo pasti udah familiar dengan tugas-tugas seperti input data, pengarsipan, entah itu di kantor atau perusahaan besar. Dulu, pekerjaan-pekerjaan ini dianggap sangat stabil, tapi sekarang lo harus tahu, pekerjaan-pekerjaan ini sangat rentan hilang karena perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI. Kenapa bisa begitu? Teknologi sekarang udah sangat canggih. Perangkat lunak pintar seperti AI bisa dengan cepat mengolah data, melakukan analisis, dan bahkan membuat laporan yang dulu memakan waktu lama untuk dikerjakan oleh manusia. Bayangin, AI bisa memproses ribuan data dalam waktu beberapa detik, jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia. Ini membuat pekerjaan yang bersifat rutin dan repetitif seperti input data, pengolahan dokumen, atau administrasi kantor bisa hilang dalam waktu dekat. Gue tahu, ini bisa jadi bikin lo cemas. Kalau lo kerja di bidang administratif, pasti mikir, terus gue gimana dong? Tapi tenang, gue kasih lo kabar baik. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini kesempatan buat lo merubah arah dan beradaptasi. Lo nggak harus takut kehilangan pekerjaan. Lo cuma perlu upgrade skill lo dan beralih ke sesuatu yang lebih relevan di dunia yang serba otomatis ini. Jadi, apa yang bisa lo lakukan? Yang pertama, lo harus mulai mempelajari keterampilan yang berhubungan langsung dengan teknologi. Misalnya, lo bisa mulai belajar tentang analisis data, manajemen basis data, atau bahkan tentang kecerdasan buatan atau AI. Kalau lo udah menguasai keterampilan ini, lo akan sangat dicari di dunia kerja. Perusahaan nggak hanya butuh orang yang bisa bekerja secara manual, mereka butuh orang yang bisa mengelola dan menganalisis data yang besar. Selain itu, lo juga bisa mempelajari tentang otomasi proses bisnis. Banyak perusahaan sekarang yang sedang beralih ke sistem yang lebih otomatis dan efisien. Kalau lo menguasai skill-skill ini, lo bisa jadi bagian dari tim yang mendukung perubahan besar ini. Lo bisa menjadi seorang analis sistem, pengelola proses otomatis, atau bahkan pelatih untuk sistem AI yang digunakan di perusahaan. Jadi, jangan takut untuk berubah. Dengan terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi, lo bisa bertahan dan bahkan berkembang lebih pesat. Masa depan itu bukan tentang bertahan pada pekerjaan yang ada sekarang, tapi tentang menemukan peluang baru yang lebih besar dan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Jangan tunggu sampai terlambat. Sekarang adalah waktunya untuk beraksi. Sekarang,
kita masuk ke sektor retail dan customer service. Dulu, pekerjaan di bidang ini sangat menjanjikan. Banyak orang bekerja sebagai kasir, pramuniaga, atau customer service dengan keyakinan kalau pekerjaan mereka aman. Tapi lo harus tahu, dunia ini sudah berubah. Teknologi, terutama AI dan otomatisasi, telah mengubah cara kita berbelanja dan berinteraksi dengan pelanggan. Coba lo bayangin, sekarang kita nggak perlu lagi ke toko fisik untuk beli barang. Cukup buka aplikasi atau website dan barangnya langsung sampai di depan pintu. Bahkan di beberapa tempat, lo bisa beli barang hanya lewat chatbot atau asisten virtual yang bisa jawab semua pertanyaan lo tanpa perlu ada orang yang melayani langsung. Layanan pelanggan otomatis ini sudah banyak diterapkan oleh perusahaan besar, dan ini mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia di sektor retail dan customer service. Ini mungkin bikin lo mikir, wah, pekerjaan gue ini terancam. Dan memang benar, pekerjaan yang dulu mengandalkan interaksi manusia langsung, sekarang mulai digantikan oleh sistem otomatis. Tapi lo nggak perlu khawatir, karena perubahan ini juga membuka peluang baru yang lebih besar. Jika lo merasa pekerjaan lo terancam oleh teknologi, sekarang saatnya untuk melihat peluang di baliknya. Lo bisa mulai belajar tentang pengelolaan pengalaman pelanggan di dunia digital. Banyak perusahaan sekarang yang butuh orang-orang yang ahli dalam memahami bagaimana menciptakan pengalaman belanja yang nyaman dan menyenangkan secara online. Disinilah kesempatan buat lo. Pelajari cara mengelola dan menganalisis data pelanggan, karena perusahaan semakin fokus untuk memberikan pengalaman yang personal bagi setiap pelanggan. Selain itu, lo juga bisa beralih ke dunia yang lebih teknis, seperti pengembangan chatbot atau asisten virtual. Chatbot saat ini sudah menjadi bagian besar dari layanan pelanggan otomatis. Kalau lo belajar bagaimana cara membuat dan mengelola chatbot, lo bakal jadi aset berharga bagi banyak perusahaan yang ingin meningkatkan layanan pelanggan mereka. Ingat, perubahan itu adalah hal yang pasti, tapi lo bisa memilih untuk menjadi bagian dari perubahan itu, bukan hanya sekedar penonton. Lo nggak perlu takut untuk berkembang dan belajar keterampilan baru. Teknologi akan terus berkembang, dan mereka yang mampu beradaptasi akan selalu menjadi pemenang. Jadi jangan biarkan masa depan datang tanpa lo siap menyambutnya. Ambil kesempatan ini, upgrade skill lo, dan jadilah bagian dari dunia yang lebih canggih, lebih efisien, dan lebih maju. Oke, tadi kita udah bahas 4 sektor yang paling rentan hilang sebelum 2030. Dan kenapa lo harus mulai berpikir dan bertindak sekarang juga? Kita mulai dari sektor manufaktur, yang mulai digantikan oleh robot dan mesin otomatis. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita anggap stabil, sekarang mulai digeser oleh teknologi yang lebih cepat dan efisien. Lalu kita bahas juga tentang sektor transportasi dan logistik, di mana kendaraan otonom dan teknologi otomatis sedang mengambil alih pekerjaan pengemudi. Lo harus mulai memikirkan bagaimana lo bisa beradaptasi dengan teknologi ini dan memanfaatkan peluang baru yang muncul di sektor ini. Kemudian ada sektor administratif dan clerical, pekerjaan yang berhubungan dengan pengolahan data, input informasi, atau pekerjaan rutin lainnya akan semakin digantikan oleh AI. Tapi jangan khawatir, lo bisa mengalihkan perhatian lo ke skill yang lebih futuristik, seperti analisis data dan pengelolaan sistem otomatis. Dan terakhir, kita juga ngomongin sektor retail dan customer service, di mana teknologi seperti chatbot dan sistem layanan pelanggan otomatis sudah mengurangi kebutuhan akan interaksi manusia langsung. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Lo bisa memanfaatkan peluang dengan mempelajari pengelolaan pengalaman pelanggan digital atau bahkan membangun teknologi chatbot sendiri. Jadi, tadi kita udah bahas bagaimana teknologi mengubah dunia kerja dan kenapa lo harus upgrade skill lo sekarang juga. Masa depan nggak menunggu kita, dan kalau lo nggak beradaptasi dengan perubahan ini, lo bisa ketinggalan. Tapi lo nggak perlu khawatir, lo bisa mulai dengan langkah kecil, belajar keterampilan baru, cari pelatihan, atau mulai terjun ke dunia yang lebih digital. Jangan tunggu sampai terlambat, karena setiap hari yang lo tunda adalah kesempatan yang hilang. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang. Jadi kalau lo mau tetap relevan dan sukses di masa depan, lo harus mulai bergerak sekarang juga. Lo harus berani keluar dari zona nyaman dan membuka diri untuk belajar hal baru. Masa depan itu milik mereka yang siap, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan diri. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus berkembang. Jangan hanya nonton video ini, tapi ambil tindakan. Jika lo ingin belajar lebih banyak tentang cara mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, tonton video-video lainnya di channel ini.
Dan pastikan lo subscribe karena kita akan terus memberikan tips dan informasi yang lo butuhkan buat menghadapi masa depan yang penuh tantangan ini. Jangan tunggu besok, ambil langkah pertama sekarang.